Assalamualaikum sahabat beriman, salam sejahtera. Untuk kita semua semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa solawat salam kita panjatkan kepada Nabi kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab hanya kepada beliaulah kita semua, umat Muslim mendambakan syafaatnya. Saya ucapkan selamat datang di channel Cerita Islami. Terima kasih yang selalu mengikuti dan menyimak cerita kami. Semoga membawa kemanfaatan bagi anda semua. Setelah menerima baiat, Imam Mahdi memulai tugas beratnya sebagai pemimpin umat Islam dalam kondisi dunia yang sangat kacau. Ketika itu umat Islam telah tercerai-berai, dikepung oleh fitnah ideologi, perpecahan politik, kerusakan moral, serta dominasi kekuatan global yang menjadikan umat ini lemah dan terbelakang. Dalam kondisi seperti ini, Imam Mahdi tidak hanya membawa panji perlawanan terhadap kezaliman, tetapi juga melakukan restorasi peradaban Islam dari pondasinya keadilan. Dia tidak membangun sistem baru, melainkan menghidupkan kembali nilai-nilai Islam yang telah lama ditinggalkan. Syariat ditegakkan, hukum dijalankan dengan adil tanpa pandang bulu, dan masyarakat merasakan kehadiran kepemimpinan yang tidak bisa dibeli dengan uang atau kekuasaan. Restorasi yang dilakukan Mahdi tidak berlangsung. Ia memimpin umat melalui berbagai tantangan besar. Akan ada pertempuran, akan ada pertentangan, bahkan mungkin dari kalangan yang mengaku Muslim sekalipun. Namun di balik semua itu, Mahdi teguh dengan misinya. Ia tidak bergantung pada kekuatan duniawi semata, melainkan pada pertolongan Allah dan kepercayaan umat yang perlahan tumbuh kembali. Ia menegakkan salat, memperbaiki sistem sosial, membebaskan wilayah-wilayah Islam dari penjajahan dan ketidakadilan, serta menghapus riba dan transaksi-transaksi batil yang menghancurkan sendi kehidupan umat. Ia bukan hanya seorang panglima, tetapi juga seorang pembaharu spiritual yang mengajak umat kembali kepada tauhid dan sunnah. Salah satu kekuatan utama Mahdi dalam menjalankan dakwahnya adalah dukungan dari para ulama dan orang-orang saleh. Mereka adalah golongan yang mengenalnya dari tanda-tanda kenabian, bukan dari kampanye atau retorika. Ulama-ulama yang jujur dan ikhlas akan mendukung Imam Mahdi karena mereka melihat pada dirinya ciri-ciri yang disebutkan dalam riwayat, termasuk kemuliaan akhlak, kekuatan, iman dan keadilannya. Dukungan para ulama ini sangat penting karena merekalah yang memiliki otoritas keilmuan untuk menjelaskan kepada umat bahwa inilah pemimpin yang dijanjikan, bukan seorang pendusta atau penggila kekuasaan. Selain ulama, umat Islam dari berbagai penjuru dunia juga akan menyambut Mahdi dengan semangat yang luar biasa. Mereka melihatnya sebagai jawaban atas doa-doa panjang yang dipanjatkan. Di tengah penderitaan dan ketidakadilan, orang-orang dari berbagai latar belakang, miskin, kaya, terpelajar atau awal makan, bersatu di bawah panjinya. Mahdi menjadi pemersatu umat yang selama ini terpecah oleh sekut mazhab kebangsaan dan kepentingan politik. Di bawah kepemimpinannya, umat merasakan kembali ruh ukhuwah Islamiyah yang sesungguhnya. Tidak ada lagi bangsa Arab lebih utama dari non-Arab. Tidak ada lagi elit yang menginjak-injak rakyat kecil. Semua mendapat hak dan keadilan yang sama. Namun, perjalanan dakwah Imam Mahdi tidak akan bebas dari ujian. Ia akan menghadapi musuh-musuh besar, baik dari kalangan manusia maupun fitnah akbar seperti Dajjal. Tapi Mahdi tidak sendiri. Allah akan memperkuat barisannya. Bahkan pada puncaknya, akan turun Nabi Isa untuk bersama-sama menghadapi tantangan akhir zaman. Kolaborasi ini bukan sekedar koalisi, melainkan perpaduan, kekuatan spiritual dan kepemimpinan umat yang saling melengkapi. Mahdi memimpin dari bumi, sementara Isa membawa pesan dari langit. Inilah momen di mana keadilan sejati ditegakkan dan fitnah terbesar dihancurkan. Ketika Imam Mahdi menerima baiat di depan Ka'bah dan memulai kepemimpinannya, dunia berada dalam kondisi yang telah lama kehilangan arah. Umat Islam tercerai-berai,
Hukum syariat digerogoti oleh sistem sekuler dan tatanan global, dikendalikan oleh kekuatan zalim yang haus kekuasaan dalam lanskap dunia yang kelam dan rusak itu. Kepemimpinan Imam Mahdi hadir sebagai mercusuar cahaya. Ia tidak memerintah dengan kekuatan, tirani atau tipu daya politik, melainkan dengan keadilan yang tulus dan syariat yang hidup. Pemerintahannya bukan semata soal kekuasaan administratif, melainkan kebangkitan, spiritual dan peradaban, yang berakar dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Sistem kepemimpinan yang diterapkan Imam Mahdi bersandar penuh pada nilai-nilai Islam yang murni. Ia tidak mengandalkan konsep demokrasi sekuler atau sistem monarki warisan dinasti, tetapi kembali kepada model khilafah yang pernah diterapkan oleh para Khulafaur Rasyidin. Dalam struktur pemerintahannya, Mahdi mengedepankan keadilan substantif di atas birokrasi kaku. Ulama dan orang-orang berilmu diberi tempat yang layak, bukan sekedar penasehat simbolik, melainkan tulang punggung dalam merumuskan hukum, kebijakan dan arah negara. Syariat Islam ditegakkan bukan dengan paksaan, melainkan dengan keteladanan, pendidikan dan penegakan hukum yang adil dan merata. Tak ada satupun lapisan masyarakat yang kebal hukum, baik rakyat kecil maupun pemimpin tinggi, berada di bawah hukum Allah yang satu dan absolut. Imam Mahdi tidak membentuk pasukan, elit yang melindungi kekuasaannya, tetapi membangun kepercayaan dari umat lewat kejujuran, ketegasan dan kepeduliannya terhadap kebutuhan masyarakat. Kepemimpinannya bukan sekedar administratif, tetapi juga moral dan spiritual. Ia menghidupkan kembali semangat dakwah, memberdayakan masjid sebagai pusat peradaban, dan memutus ketergantungan umat pada kekuatan asing yang selama ini menindas. Ia memberantas korupsi, memperbaiki ekonomi umat, dan menata ulang distribusi kekayaan agar tidak hanya berputar di kalangan elit. Kepemimpinan Mahdi menjadi simbol bahwa sistem Islam bukan sekedar teori tetapi solusi nyata bagi kehidupan manusia modern yang sedang krisis. Makna salah satu tonggak utama pemerintahan Imam Mahdi adalah ditegakkannya keadilan sosial. Dalam arti yang sesungguhnya, ia bukan hanya membela kaum lemah, tetapi juga memberi ruang kepada setiap individu untuk hidup dengan martabat, dan hak-haknya dijamin penuh. Kaum fakir diberi pekerjaan, hak waris ditata kembali, sistem zakat dan infak dijalankan dengan disiplin dan transparan, sehingga tidak ada lagi ketimpangan mencolok antara si kaya dan si miskin. Di bawah kepemimpinannya, rasa aman bukan lagi perang langka, perampokan, penindasan, dan kezaliman ditekan hingga ke akar-akarnya. Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa pada masa Mahdi seseorang bisa berjalan dari satu negeri ke negeri lain tanpa rasa takut kehilangan harta atau nyawa. Di tingkat global, Mahdi bukan hanya pemimpin regional. Ia menyatukan umat Islam dari berbagai belahan dunia dan menyatukan kekuatan yang telah lama tercerai-berai. Bangsa-bangsa yang sebelumnya menjadi musuh, Islam pun melihat keadilan dan keluhuran Islam dalam praktik nyata. Tidak sedikit dari mereka yang masuk Islam karena menyaksikan langsung keberkahan dari sistem kepemimpinan yang adil dan beradab. Mahdi tidak memaksa, tetapi membimbing, tidak menindas, tetapi mengayomi. Bahkan non-Muslim yang hidup di bawah kepemimpinannya mendapat perlindungan dan hak yang layak, sebagaimana yang pernah dicontohkan Rasulullah dalam Piagam Madinah. Dunia internasional pun merasakan stabilitas yang belum pernah ada sebelumnya, karena Mahdi menghadirkan bukan hanya keamanan militer, tetapi juga ketenangan batin dan kejelasan arah hidup. Di era kepemimpinan Mahdi, umat Islam mengalami masa kemahan baru yang tidak sekadar nostalgia kejayaan masa lalu, tetapi realitas yang terwujud karena iman dan amal yang bersinergi. Ilmu pengetahuan berkembang pesat, bukan untuk menentang wahyu, tetapi sebagai manifestasi dari rasa syukur kepada Allah. Seni, budaya, dan teknologi tidak dibunuh, tetapi diarahkan agar sejalan dengan nilai-nilai Islam. Pendidikan tidak sekedar mencetak pekerja, tetapi membentuk manusia berkarakter. Ulama dan ilmuwan berjalan beriringan
anak-anak belajar Al-Quran dan ilmu dunia dalam satu ruang yang sama, di bawah payung adab dan tauhid, tidak ada lagi dikotomi antara dunia dan akhirat. Inilah puncak integrasi yang selama ini dirindukan, namun keberhasilan Mahdi tidak bisa dipisahkan dari kesiapan umat itu sendiri. Pemerintahan yang adil hanya akan berumur panjang jika rakyat mendukungnya dengan kejujuran, kesungguhan, dan semangat gotong royong. Mahdi bukan tukang sihir yang bisa mengubah dunia dalam sekejap, melainkan pemimpin yang hadir saat umat sudah sangat siap untuk kembali ke jalan Allah. Masa keemasan yang terwujud di era Mahdi adalah buah dari perjuangan kolektif yang didasari oleh iman, ilmu, dan akhlak. Semoga bermanfaat. Maaf apabila ada salah kata. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.